Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang lagi di Ins Chapter episode ke-8. Nah, kali ini kita mau bahas tentang isometrik, atau mungkin sebagian orang nyebutnya sebagai aksonometrik. Bedanya apa? Itu sebenarnya nanti sama aja ya. Jadi isometrik sama aksonometrik itu lebih tepatnya adalah terkait desain 3D, tetapi untuk sudut pandang tertentu. Nah, mungkin sebagai awal gitu kan, apa sih bedanya isometrik sama desain 3D yang lainnya gitu kan. Nah, biasanya isometrik ini dipakai untuk desain-desain, untuk map-map atau peta-peta, atau mungkin yang sifatnya kita itu ingin melihat gambaran keseluruhan dari objek-objek bangunan. Kalau misalnya teman-teman itu pernah main game kayak Minecraft itu kan. Nah, Minecraft itu sebenarnya dia belum bisa dikatakan sebagai desain isometrik. Kenapa? Karena itu dilihat dari sudut pandang kameranya, tergantung kameranya. Nah, kalau isometrik itu dia lebih fokus gitu kan. Fokus kameranya itu ibarat kayak misalnya teman-teman itu jalan ke sana kemari, kepala teman-teman itu dingklok gitu kan, kayak menunduk terus. Jadi jalan ke kanan, kepala kita nunduk, jalan ke kiri, kepala kita nunduk, mau lurus, mau jalan kemanapun, kepala kita itu nunduk. Nah, itu sudut pandang isometrik. Nah, ini barusan tadi aku dapat sekilas sih dari Google. Itu desain isometrik ini nggak memiliki garis-garis perspektif yang convergent layaknya desain 3D pada umumnya. Kalau kita diminta gambar, menggambar perspektif itu kan pasti kita yang kebayang itu kan menggambar dengan titik hilang. Nah, tetapi kalau perspektif yang convergent itu dia tidak terpatok dengan titik hilang. Nah, aku screenshot dari Google tuh. Jadi yang dimaksud convergent itu menurut KBBI itu bersifat menuju satu titik pertemuan. Jadi dia tuh bersifat memusat. Nah, tapi kalau misalnya isometrik itu lawan dari convergentnya itu. Jadi dia tuh tidak tidak punya titik pusat. Nah, mungkin sebagai gambaran, apakah isometrik itu harus kotak-kotak? Ya enggak sih, enggak juga. Jadi ini kan sebenarnya cuma sketsa karena rata-rata orang kalau mau desain isometrik gitu kan, sudut pandang isometrik itu rata-rata mereka kalau mau sketsa itu pakai kotak-kotak. Nanti perkara mau ditambah objek-objek lain yang bukan objek kotak, nah itu bisa divariasikan. Itu masing-masing style orang beda-beda. Oke, sebentar. Bentar ya teman-teman, aku AFK sebentar. Oke, tes. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, kemudian isometrik ini biasanya dipakai di game-game tertentu. Nah, aku udah nyari contoh dua game, satu game PC, satu game RPG klasik di PS1. Nah, itu yang menggunakan desain dengan sudut pandang isometrik itu. Yang pertama game PS1 yang ini barusan aku main lagi. Main lagi itu RPG klasik, yaitu Breath of Fire 4. Nah, coba ini kan bisa kelihatan kan gambaran sudut pandang kotanya. Jadi sudut pandang kameranya itu posisinya tetap kayak gini gitu kan. Yang kalau misalnya ini karakternya si Ryu ini, karakternya ini, kalau misalnya kita mau dia itu jalan ke atas itu akan selalu ketemu sama daratan. Nah, itu sudut pandang isometrik tuh kayak gitu. Dia nggak akan bisa ngelihat matahari lah. Nah, yang kedua adalah, nah ini salah satu game PC, ini juga aku pernah main game PC strategi Stronghold Crusader. Nah, nih kayak gini tampilannya tuh. Ini sejenis menggunakan
teknik desain isometrik. Jadi seperti itu. Kebayang jelas ya gitu kan. Itu yang dimainin sama Bangko yang apa namanya tuh noh? City Skyline ya. Apakah itu termasuk isometrik? Kalau menurutku secara pribadi sih, pandanganku kayaknya enggak sih. Kayaknya itu bukan isometrik, karena dia sudut pandangnya itu kan, kita kan masih bisa ngubah angle kamera. Dan itu kan antara apa ya? Itu kan ada titik hilangnya kan kalau nggak salah. Jadi maksudnya titik hilang di sini kalau misalnya kita ngelihat benda posisinya jauh ya, jauh di ujung itu pasti ukurannya akan mengecil. Dan dia itu akan membesar kalau misalnya kita itu mendekati objek yang kita tuju. Nah itu kan biasanya kan perspektif dengan titik hilang kan biasanya kan gitu. Tapi kalau isometrik enggak. Ini dari atas sampai bawah ukurannya sama. Nah seperti itu. Namanya itu bukan isometrik tapi aksonometrik. Aku nggak tahu kenapa aksonometrik aja aku nggak tahu artinya apa. Tapi intinya itu untuk menggambar desain isometrik. Jadi seperti itu. Oke, mungkin bisa kita langsung aja. Nih kita singkirkan dulu ya. Aku rencana mau bikin desain ini desain kali ini aku nggak desain yang ribet-ribet kayak logo Beats kemarin. Aku hari ini mungkin ya desainnya yang simple aja. Jadi aku mau bikin kotak box lah, nasi box makanan. Terus nanti ya nambah-nambah sedikit lah ornamen-ornamen. Nah kalau misalnya di Inkscape, kalau teman-teman mau bikin objek isometrik, caranya itu teman-teman setting dulu layoutnya itu di sini. Klik file, kemudian dokumen properties. Nah di dokumen properties itu pilih yang grids. Nah di grids ini kita bisa naruh apa ya, line atau grid, garis-garis yang itu tuh bisa jadi panduan gitu kan, untuk kita itu ngeklik area mana yang mau kita seleksi, mau kita bikin desainnya. Jadi seperti itu. Nah kemudian pilih ini kan creation. Nah kalau misalnya rectangular grid ini yang kotak-kotak. Nah nih misalnya kita mau pilih yang rectangular grid, pilih new, klik. Nah ini kan kelihatannya kayak kotak-kotak. Nah seperti ini. Nah ini biasanya kalau mau pengen lebih tebal lagi ini diperbesar. Nah zoom in zoom outnya ini sebenarnya mempengaruhi apa ya, besar kecilnya setiap kotak. Ya gini. Tuh. Kita zoom in zoom out itu kan kelihatan kan besar kecilnya. Nah ini misalnya kita mau pakai angka 6 16, kita enter. Nah ini misalnya kita mau gambar, nah, dia otomatis akan ada handle to grid. Nah jadi kita ini untuk mempermudah teman-teman kalau untuk menggambar di Inkscape. Nah misalnya nih, ini aku pakai yang spiropet karena udah biasa pakai spiropet. Jadi kalau misalnya teman-teman posisinya masih di mode spiropet, itu jangan lupa tahan shift, karena spiropet itu kan untuk lengkungan. Atau misalnya teman-teman mau aman ya pilih yang ini ya, create regular bezier path. Nah supaya nggak perlu capek-capek tahan shift. Nah cuma aku pakai spiropet aja. Ini misalnya ini klik, nah tahan shift ya. Nah klik. Nah ini kalau misalnya kita pakai grid itu dia bisa lebih rapi. Nah ini khusus yang grid yang rectangular. Kita delete. Oke, nah sekarang kan kita mau sorry ada kucing berantem.
Oke, jadi kalau misalnya kita mau apa namanya main yang aksonometrik, yang isometrik, ini kita remove dulu. Nah, kemudian di creationnya ini kita ganti jadi axonometric grid. Klik. Nah, kemudian kita pilih new. Nah, jadi kan ini kita close. Nah, seperti ini kan, beda kan tampilannya. Nah, ini sebenarnya juga bisa kita atur dari apa namanya sudut pandang apa namanya apa itu namanya, sebentar. Grid. Nah, ini bisa kita atur. Nah, ini angle X sama Z nya. Nah, ini selera masing-masing. Cuma kalau hari ini mungkin aku nggak akan otak-atik ini lama ini nanti nggak sesuai selera. Kalau aku biasanya secara default ini udah cukup untuk tutorial kali ini. Nanti teman-teman bisa coba-coba. Kita close dulu. Nah, sekarang sesuai janji tadi, aku mau bikin objek nasi box. Nah, ini klik. Udah jadi nih. Nah, ini sekarang ini kita grup dulu. Di select semua, klik kanan, grup atau Ctrl G sama ya. Nih udah jadi. Nah, sekarang kita mau ngasih label. Nah, aku udah mikirin nama labelnya apa nih. Madani Mil. Oke. Aku pakai font bebas. Udah selesai. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau join. Semuanya Sofi, Smukit, An, Azikart. Ada Bang Chen Dika. Kemudian Dak, Fitri, Vanwu, semuanya terima kasih udah join. Ya, semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat.